Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi pemrograman web 1. Selanjutnya, saya akan melanjutkan video penjelasan materi web programming 1. Yang sebelumnya kita sudah sempat membuat sebuah tampilan tabel ya seperti ini. Kemudian teman-teman mahasiswa ada tugas untuk membuat tampilan tabel juga dengan warna background dan warna background tabelnya serta warna background bodinya ya. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan materi ke PHP, yaitu karena dia hanya sekedar ini, jadi saya langsung aja ke pertemuan keduanya ya, berdasarkan PHP. Nah, karena untuk PHP tidak bisa sembarangan menyimpan, yaitu butuh yang namanya web server. Nah, web servernya kali ini saya akan mempraktekkan dengan menggunakan SAM. Sebelumnya kita cari dulu SAM-nya, bisa di googling, kita ketik aja SAM gitu ya. Boleh SAM untuk yang 32 bit sama yang 64 bit, bisa download masing-masing ya. Ketikkan SAM aja untuk diarahkan ke official websitenya. Kemudian saya langsung klik download. Nah, di sini disediakan downloadnya untuk Windows, Linux, sama untuk Mac ya. Nah, di sini bisa ada beberapa pilihan. Yang paling terbaru boleh ya, di sini ada 743, bisa yang 7228 atau 7315. Nah, klik download. Nanti ketika sudah selesai download, kita tunggu proses dulu sampai muncul download. Nah, ini masih ada redirecting. Nah, ini udah keluar ya. Kita klik download. Klik download, tunggu sampai selesai ya. Nah, karena saya sudah pernah mendownload, jadi saya tidak lanjutkan untuk downloadnya. Teman-teman mahasiswa tinggal lanjutkan saja untuk download. Ini saya sudah tersedia untuk SAM Win32 sama SAM 64 bit. Nah, jika yang 32 berarti yang jalankan yang ini, jika yang 64 dijalankan yang ini. Oke, ini versi yang 72 ya, 74. Kita coba install. Ini klik yes aja. Tunggu proses, masih proses initialing sampai tampil. Nah, ini Nami ya. Nah, ini pemberitahuan untuk user akun kontrol ya. Jadi kalau install di C berkaitan dengan user akun kontrol. Ini di oke aja ya. Nah, jadi di sini klik next aja terus sampai ini pilih folder SAM-nya akan diinstal di sini. Nah, di sini karena saya sudah pernah menginstal, jadi muncul tampilan seperti ini. Kalau yang belum, nanti langsung next aja sampai dengan bisa menginstal. Jadi saya instalasinya saya cancel. Jadi teman-teman mahasiswa next aja sampai install ya. Tunggu sampai selesai installnya. Hasilnya ketika sudah selesai install, biasanya minta restart ya, minta di restart dulu laptopnya. Kalau sudah, nanti karena tadi nyimpannya di C SAM, nah di sini karena nyimpannya di C SAM, nanti kalau udah diinstal, nah kalau sudah diinstal nanti ada folder SAM di sini. Nah, folder SAM ya.
Kalau sudah terinstall sum-nya, nanti ada folder sum. Kemudian isinya adalah seperti ini. Nah ya, nah seperti ini. Nanti untuk menyimpannya, menyimpan file-file yang PHP, yang programmingnya itu harus disimpan di dalam folder ini. Nah, di folder htdoc. Nah, untuk itu kita bisa pindahkan folder yang sebelumnya kita buat di saya buat di desktop, ini bisa dipindahkan ke htdoc. Saya cut dulu, pindahkan ke htdoc tadi ya. Nah, pindahkan ke sini, sum htdoc. Nah, ketika sudah pindah, nanti di sini untuk cara membukanya akan berbeda dengan yang sebelumnya kalau PHP ya. Di sini nggak bisa double klik kalau sudah PHP. Harus membukanya melalui browsernya langsung dengan cara ketik localhost. Tadi folder saya adalah nim 12062454. Enter. Nah, ini sudah ada. Ini artinya sudah berjalan di server. Bukan lagi berjalan di folder yang sembarangan tempat ya. Nah, kalau yang sudah tak pakai PHP itu nyimpannya harus di dalam server ini, di htdoc tadi. Tidak bisa sembarangan. Nah, oke, kita praktekkan langsung ya. Ini sudah jadi sum-nya. Jadi syaratnya ini kalau ini mau dijalankan localhost-nya ini harus dijalankan dulu yang namanya sum-nya ya. Ini saya sum-nya ada di sini. Kalau tidak ada bisa search di sini. Sum. Wah, nggak kedetek ya. Kalau di folder ada di C ya, di C kita cari C. Sum. Nah, cari di sini. Kita jalankan cari yang sum control. Supaya kayak saya ada di sini, tinggal klik kanan. Pin to taskbar, karena saya sudah ada di taskbar maka di sini tulisannya unpin. Kalau belum ada di taskbar, nanti tulisannya pin to taskbar. Kayak itu, supaya nanti tampil di sini biar nggak nyari-nyari ke sini lagi gitu. Boleh jalankan, double klik, kontrolnya nanti akan tampil seperti ini. Nah, tampilannya seperti ini. Tampilannya seperti ini. Kalau teman-teman posisi tombol di sini masih tulisannya start. Kalau saya karena sudah di start maka berubah jadi stop untuk menghentikan. Jadi harus di start dulu ya. Untuk MySQL belum, yang Apache aja dulu start. Karena masih cuma menggunakan servernya doang, belum menggunakan database. Kalau sudah mau menggunakan database baru MySQL-nya juga di start. Oke, kalau sudah begini bisa jalan seperti ini, bisa tampil. Kalau belum dijalankan sum-nya maka dia tidak bisa tampil seperti ini. Oke. Kita lanjutkan ke materinya. Setelah install kita buat. Nah, ini karena sudah menginjak ke materi PHP, kita bisa langsung buat file baru, new, kemudian kita ketik PHP-nya. Di pertemuan 2 adalah dasar-dasar PHP. Nah, di sini contoh 5 ya. Contoh 5 akan membuat tampilan dengan yang namanya name, nama, sama kelas. Nah, ini ada script HTML-nya, di dalamnya ada script PHP-nya. Yang di dalam script PHP itu harus diakhiri dengan titik koma. Dan ini variabel name, nama, kelas. Variabel itu sebuah tempat di memori yang digunakan untuk menyimpan nilai. Ini nilai dari variabel name, ini nilai dari variabel nama, dan ini nilai dari variabel kelas. Untuk ditampilkannya, kalau di dalam
script PHP, maka perintah untuk menampilkan menggunakan echo. Ini tampilan tulisannya name saya, nanti dipanggil name-nya. Jadi name ini namanya harus sama ketika dipanggil, supaya nanti nilainya akan dicetak. Oke, kita praktekkan. Kita ketik HTML head title contoh 5, tutup title, tutup head, body, baru tag PHP. Nah, ini PHP, kita membuat variabel. Untuk membuat variabel diawali tanda dolar. Variabel tadi ada name sama dengan nilai name-nya adalah 12062454. Ini dikasih kutip ya. Ini berarti nilainya berupa string. String itu rangkaian karakter. Walaupun bentuknya berupa angka, tapi dia masih tetap disebut string, merupakan rangkaian karakter. Karena dia bukan numerik. Ingat, angka dengan numerik itu beda. Angka hanya wujudnya saja bentuk angka. Tapi kalau numerik, wujudnya angka dan dia nilainya juga angka. Maksudnya itu bisa untuk dibuat perhitungan gitu ya. Kayak penjumlahan, pengurangan, nah itu disebut numerik. Kalau yang seperti ini, name itu adalah karakter atau string. Karena name ini tidak bisa untuk penjumlahan pengurangan. Dia hanya identitas atau label dari seorang mahasiswa. Lanjut, untuk string nama, ini saya sebut string ya, biar gampang. String nama nilainya adalah misalkan Imam Nawawi. Kemudian string kelas 12 2B 11 aja deh, 11 2B 02. Nah, ini selalu diakhiri titik koma. Kalau tidak ada titik komanya nanti error. Kemudian ketika sudah dibuatkan variabel dan diberi nilai masing-masing variabel, baru kita untuk menampilkan menggunakan perintah echo, huruf kecil semua. Echo menggunakan kalau dia menampilkan kalimat sendiri atau kalimat baru, maka menggunakan kutip. Tapi kalau dia mau menampilkan nilai dari variabel, maka tidak perlu pakai kutip. Kita langsung panggil string name di koma, gitu ya. Tapi kalau dia mau menampilkan kalimat baru, maka nama saya gitu ya, atau name saya adalah, nah di sini ditambahin variabelnya string name titik koma. Nah gitu ya. Supaya dia ganti baris ditambahkan BR. Nah di sini kalau sudah di dalam PHP itu harus walaupun ada script HTML, dia harus di dalam echo, perintah di echo karena dia di dalam script PHP. Lanjut, kita bikin echo lagi. Ini echo bisa dalam satu baris, bisa juga berbaris-baris ya. Nama saya adalah Imam Nawawi. Panggil variabel ya, string nama.
Nah, kita kasih BR lagi. Yang terakhir, misalkan saya yang terakhirnya mau diketik di sini, nggak apa-apa. Jadi dalam satu ini saya ketik di sini. Boleh saya enter juga boleh ya. Tapi kutipnya ikut di bawah. Kelas string kelas. Nah, jadi ini contoh yang 2 baris, yang ini yang baris ketiga dibuat satu baris dengan baris kedua. Yang penting masih dalam satu kutip dan satu perintah echo. Kalau sudah, saya tutup body-nya, body, kemudian tutup HTML. Nah, baru deh kita disimpan nih. Kita simpan dan menyimpannya sudah pindah di htdoc. Kita cari simpannya di C, sum, htdoc, name. Nah, di sini kita ubah bukan HTML lagi ya, tapi PHP. Contoh 5.php. Nah, sekarang sudah PHP. Simpan. Nah, di sini kita tidak bisa tuh langsung double klik di sini gitu. Nanti tampilannya tidak sesuai dengan yang diinginkan. Nah, ini malah jadi bukanya pakai aplikasi lain, bukan pakai HTML. Bisa open, misalkan open double klik pakai itu ya, Chrome gitu ya. Tapi bukanya langsung dari Chrome-nya. Kita ke sini di refresh. Nah, udah ada contoh 5 PHP, kita klik. Nah, ini masih ada pesan error nih. Enaknya di sini ada tampilan pesan error. Di sini dia tidak diinginkan. Yang tidak diinginkan adalah tanda lebih kecil. Yang harusnya ada diinginkan adalah bukan tanda lebih kecil. Ini errornya ada di mana? Ada di file contoh 5 di baris ke-14. Kita coba buka lagi contoh 5 baris ke-14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Apa yang kurang? Kurang apa kira-kira? Kurang tutup ya, kurang tutup PHP-nya. Nah, ada ya. Jadi itulah kenapa saya sering membuat buka langsung buat tutupnya, karena dikhawatirkan seperti tadi ternyata lupa untuk membuat tutup. Kita save lagi, jangan save as tapi save aja. Coba kita back atau kita langsung refresh, boleh klik. Nah, ini sudah tampil. Ini nilai yang dicetak, yang di echo. Jadi yang dipanggil nama variabelnya, bukan ditulis langsung nilainya di pas echo-nya. Gitu. Inilah untuk membuat file PHP. Itu contoh 5. Oke, lanjut. Contoh 5 hasilnya seperti ini. Oke, lanjut ya. Tadi sudah sedikit dikenal tentang variabel. Kemudian selanjutnya ada yang disebut, kalau di bahasa pemrograman itu ada yang disebut tipe data. Tipe data. Nah, seperti disinggung tadi,